Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena sampai saat ini kita diberikan rahmat yang banyak, yang tidak terhitung, nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat semuanya. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarhum. Andaikan kalian melihat, kalaulah kalian tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana malaikat di saat mencabut nyawa orang-orang yang kufur, kafir. Kafir itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Bagaimana malaikat saat mencabut nyawa mereka, yadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Malaikat memukul muka dan punggung mereka. Ada yang menyebutkan pantat mereka. Artinya apa? Depan belakang tubuh mereka dipukul oleh malaikat. Jadi tidak dicabut nyawanya dengan pelan-pelan dan hati-hati, dengan cara lembut, ramah. Tidak, saudara sekalian, tapi dengan keras. Kenapa tadi? Kafaru. Karena mereka orang yang tidak beriman. Tentu sakit, saudara sekalian, pukulan para malaikat. Yang merasakan adalah ruh kita di saat itu. Belum lagi sakitnya sakaratul maut ditambah pukulan malaikat. Mari kita menghindar. Jauhi kekufuran. Jangan ikuti orang-orang yang kufur. Berbahagialah kita di dalam keimanan dan dalam koridor agama Islam. Saudara-saudara sekalian. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 90, di dalam surat Al-An'am ayat 93 yang senada dengan Al-Anfal 50 di atas, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan lagi terhadap orang-orang yang zalim, kufur, zalim. Bagaimana mereka saat sakaratul maut. Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Andaikan kalian melihat, lagi-lagi andaikan kalian tahu, kalian melihat tapi kalian tidak melihat. Oleh karena itu percayalah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan Allah dalam kitabnya. Percayalah, kalian tidak melihat, andaikan kalian melihat. Karena kalian tidak melihat, maka percaya sajalah kepada apa? Imani kepada yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya. Andaikan kalian melihat iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Orang-orang yang zalim di saat tekanan sakaratul maut. Zalim. Tadi kufur, sekarang zalim. Apa itu zalim? Saudara-saudara sekalian, zalim adalah orang yang tidak melakukan yang semestinya. Tidak adil. Kalau dia pemimpin, dia khianat. Dia ketua, dia tidak adil. Dia pemimpin atau ketua atau kepala atau apapun,
dia tidak adil, baik kepada dirinya sendiri, kepada orang lain. Dia mengambil hak orang lain, merampas bukan hanya harta, bahkan nyawa orang lain demi kepentingan dirinya, kelompoknya, dan sebagainya. Itu disebut dengan zolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang batil disebut hak, yang hak disebut batil, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ini zolim. Besok malaikat di saat sakaratul maut, basitu aidihim, malaikat memukulkan tangannya kepada mereka yang dalam tekan sakaratul maut tadi. Ini kalau orang yang tidak percaya, saudara sekalian, itu kan hanya omongan orang Islam, hanya omongannya mereka. Atau kita orang Islam sendiri, itu kan hanya dalam kitab. Besok kita rasakan, saudara sekalian, sebagaimana dulu Fir'aun tidak percaya, tapi di saat sakaratul maut baru dia tahu. Fir'aun, oh ternyata begini. Kemudian di situ dia beriman, tapi sudah terlambat. Nah, tadi kepada orang yang zalim, basitu aidi, malaikat memukulkan tangannya kepada orang yang sakaratul maut waktu itu, yaitu mereka orang-orang yang zalim. Akhriju anfusakum, kata malaikat, keluarkan ruh kalian, keluarkan nyawa kalian. Bukan berarti malaikat tidak bisa mengeluarkan nyawa orang yang tadi yang zalim itu. Malaikat bilang keluarkan nyawa kalian, ruh kalian. Kata malaikat, bukan berarti malaikat tidak bisa, gampang sekali. Tapi ini menunjukkan orang yang zalim di saat sakaratul maut, mereka enggan mati waktu itu. Tidak mau mati. Mereka menahan, tidak los. Kalau kita tidak ikhlas, tidak los, dicabut malaikat, mereka enggan. Kemudian malaikat mengatakan akhriju anfusakum, karena mereka enggan waktu itu untuk melepas ruhnya, saudara-saudara sekalian. Tapi yang namanya maut tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. La yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Saatnya waktu itu. Akhirnya apa? Malaikat mencabut paksa nyawa mereka, orang yang zolim tadi yang enggan mati, dengan paksa, dan sakitnya luar biasa. Yang nyawanya matinya ikhlas saja sakit, apalagi yang ditarik paksa oleh malaikat. Kepada siapa, saudara sekalian? Mereka orang-orang yang zolim. Hati-hati, kufur, zolim. Kita introspeksi diri kita. Yang benar, kita lakukan yang benar. Yang benar, katakan benar. Yang batil, katakan batil. Wahai penegak hukum, para hakim, para jaksa, lakukanlah sebaik mungkin. Ingat, besok ada waktunya mati, kita berakhir di dunia ini. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan tebang pilih, jangan karena tekanan. Itu salah satu contoh. Dan lain-lain, apapun profesi kita, saudara sekalian, hati-hati. Besok ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan. Jangan karena jabatan, jangan karena materi, jangan karena dunia, jangan karena tekanan apapun. Kalau tidak mampu melaksanakan amanat tugas, mending mengundurkan diri saja. Kita aman daripada semua itu. Hati-hati, dunia permainan, laibun walahun wazinah, dan sebagainya. Diteruskan saudara-saudara sekalian dalam surat Al-Anfal tadi, ya. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Tadi malaikat memukul kita, mencabut paksa nyawa orang yang zalim dan kufur. Itu adalah kenapa seperti itu?
Semua itu karena ulah kita sendiri. Ulah kita. Kita berbuat zalim. Kita kufur. Kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bima qaddamat aidikum. Itu semua karena ulah kalian. Perbuatan kalian. Kalian seperti itu karena kalian yang menginginkannya. Dan ingatlah sesungguhnya Allah. Laisa bizallamin lil abid. Allah adil. Itu bukan kemauan Allah, tapi itu kemauan kalian. Karena Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Wa anallaha laisa bizallamin lil abid. Allah tidak pernah menzolimi. Allah tidak pernah mengambil hak kita sedikit pun, saudara sekalian. Oleh karena itu hati-hati. Ya, semua keburukan yang kita dapat itu karena ulah tangan kita, bukan maunya Allah. Allah melakukan sesuai apa yang kita lakukan karena Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menzolimi kita, semua karena kita. Maka sekali lagi, saudara sekalian, hati-hati dalam hidup ini. Ini tadi gambaran bagaimana, dan ini kematian, sakaratul maut, setiap kita pasti akan mendatangi. Maka mari kita mempersiapkan dengan cara yang baik. Hati-hati dalam hidup. Saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat. Kita bisa mengambil dari surat Al-Anfal 50:51, Al-An'am 93. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.